Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam seni budaya Indonesia. Horas, menjua-jua, enjua-jua, ahoy, yahoo, oi dusana, salam pahaba, kulonun. Pemirsa, berjumpa lagi dengan kami dalam rubrik budaya, Mimbar TV, koran mimbar umum. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemirsa, saat ini kita masih dalam suasana Ramadan tahun 1445 Hijriah. Nah, seluruh kerabat kerja Mimbar TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga puasa kita menjadi amal dan ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pemirsa, dalam edisi kali ini kita akan berbincang-bincang tentang buku, tentang perpustakaan. Mengapa? Karena sekarang kata kunci literasi, baca, tulis ini sudah booming ya sejak beberapa puluh tahun belakangan ini di dunia, termasuk di Indonesia. Bagaimana pemerintah kita memotivasi masyarakat dengan melakukan gerakan literasi nasional, gerakan literasi sekolah, gerakan literasi masyarakat. Ya. Bagaimana inti-intinya supaya kita semua warga negara Indonesia itu bisa melek terhadap baca tulis, gitu, ya, supaya kita bisa sejajar dengan negara-negara lain yang tingkat literasinya lebih tinggi. Dengan menguasai literasi berarti kita bisa menguasai dunia. Nah, dalam bidang literasi itu tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor. Antara lain adalah penerbit dan penulis, juga pembaca. Nah, yang utama adalah penerbit. Dan bagaimana juga selain penerbit adalah pengelola perpustakaan. Nah, telah hadir di studio Mimbar TV Dr. Muhammad Arifin MPD. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Pak Suyadi. Ya, Bang Arifin ini bukan asing lagi di dunia jurnalistik di Sumatera Utara. Nah, beliau beranjak dari jurnalisme cetak. Wah, sekarang 17 tahun, Pak. Wah, sudah 17 tahun di jurnalisme cetak di harian Analisa di Medan. Nah, kemudian sampai sekarang itu berada di perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan dipercaya menjadi kepala perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus juga kepala penerbit UMSU Press. Ya, kita akan bertanya-tanya dulu bagaimana perjalanan batin dari seorang jurnalisme kemudian bertransformasi menjadi akademisi dan alhasil menjadi penggerak perpustakaan di universitas. Silakan bercerita dulu, Bang Arifin. Baik, terima kasih Pak Suyadisan. Nyapanya gimana nih ke pemirsa ini? Ya, silakan ke pemirsa. Ke pemirsa yang budiman, perkenalkan saya Dr. Muhammad Arifin MPD. Sebetulnya terkait perjalanan batin kita ya, pertama memang sejak mahasiswa kita sudah bergelut di bidang jurnalistik, Pak. Ya. Ya, saya salah satu pendiri bersama teman-teman mendirikan unit kegiatan mahasiswa Lembaga Pers Mahasiswa Teropong. Teropong. Oh. Yang saat sekarang ini usianya sudah memasuki yang ke-23 tahun. Wah. Sejak 2001. Nah, sejak mahasiswa karena hobi terhadap jurnalistik, kemudian saya bekerja di
melamarlah bekerja di Harian Analisa. Waktu itu memang tidak menjadi jurnalis langsung ya, menjadi layouter ya, layouter di di Analisa. Tapi di 2006 itu saya mencoba mendaftar karena ada rekrutmen wartawan dan pada tahun 2006 itulah saya terpilih menjadi diangkat menjadi wartawan sampai 2020. Karena waktu itu pandemi, Pak, jadi ada perusahaan juga mengalami gejolak dan kita waktu itu kan wartawan sambil mengajar ya. Akhirnya kita disuruh memilih di antara dua. Apakah mau menjadi jurnalis atau ke akademik gitu kan. Dan waktu itu pun memang lagi pengurangan pegawai sih di Analisa. Saya lihat saya lebih memilih ke akademis lah, Pak. Saya untuk jurnalisnya di 2020 itu udah kita berhentilah. Memang sudah tidak lagi mencari, mengedit, mengkonsep bagaimana berita itu karena jabatan terakhir saya di Analisa itu redaktur minggu. Oh, redaktur minggu ya. Redaktur minggu. Kenapa kita memilih akademik karena di akademik ini kan ada beberapa yang mau kita kejar, misalnya di akademik bisa meraih guru besar gitu. Iya. Dan alhamdulillah sekarang ini kan kita sudah doktor, kemudian sudah lektor kepala. Ya, kalau dalam jabatan fungsional tinggal satu langkah lagi nya. Iya. Menunggu 1-2 tahun ini untuk meraih guru besar, profesor. Amin, supaya lebih cepat nanti jadi profesor muda ini. Iya. Nah, itulah transformasi dari jurnalisme cetak ya, dari dunia jurnalistik sampai ke bidang akademik. Wah, ini tentu memiliki sejumlah tidak kejutan lagi dia ya, karena sudah terbiasa ya sejak menjadi jurnalis juga mengajar ya di kampus dan sampai sekarang menjadi pilihan. Nah, sekarang ngomong-ngomong kita bicara tentang di perpustakaan UMSU gitu ya. Perpustakaan UMSU itu setahu kami itu ya, perpustakaan ini dapat akreditasi yang luar biasa ini. Ya, kan mungkin ada sistem pengakreditasiannya bagaimana nih? Ya. Bagaimana, Pak? Baik, Pak Suyadi Pesan, terima kasih. Memang kita sejak mengajar ya di UMSU 2010 itu ya sudah mengajar. Kemudian kita diamanahkan ini Pak di 2017 di November, saya ingat kali SK saya itu tanggal 20 November. Saya masuk di perpustakaan itu. Nah, ketiga itu memang perpustakaan kita masih belum ditata rapi. Saya kemudian punya target 1 tahun memimpin agar meraih akreditasi yang lebih baik. Waktu itu akreditasinya C. Oh, C ya, masih di bawah. Ya, C. Kemudian di 2018 mulai Juli itu kita mengajukan akreditasi dengan persiapan-persiapan yang didukung oleh Pak Rektor. Dan alhamdulillah 3 September 2018 kita keluar akreditasi dengan 6 penilaian, standar penilaian meraih akreditasi A. Wis, dari C langsung ke A? Langsung ke A. Jadi alhamdulillah itu langkah saya yang pertama memperbaiki sistem yang ada di Perpus. Nah, alhamdulillah kemarin 2 September lagi 2023 kan udah 5 tahun ya sejak 2018 udah tamat kita kemarin S3 di bulan 8 kita kejar dan alhamdulillah karena persiapannya kalau yang akreditasi yang ketiga ini cukup lama. Kalau dulu di 2018 kita persiapannya 21 hari. 21 hari. Apa hari masuk pagi pulang jam 12 malam. Nah, itu di perpustakaan aja itu ya? Di perpustakaan aja tuh terus melakukan persiapan sana. Nah, kalau yang untuk tahun 2023 ini persiapan kita 6 bulanan. Lebih jadi lama. Memang lebih lama dan kerjanya lebih struktur. Jadi nggak sampai lembur. Nah, tapi sudah kita kerjakan. Nah, standarnya pun tidak 6 lagi, 9. Bertambah. Jadi kita lakukanlah berbagai upaya-upaya dengan membentuk tim ya, namanya tim task force dan alhamdulillah kita juga memenuhi berbagai persyaratan memang udah kita penuhi dari lama ya, mulai standar 1 sampai standar 9. Salah satunya prestasi-prestasi, bagaimana pustakawan kita menjadi pustakawan utusan Sumatera Utara untuk lomba nasional, kemudian lomba pustakawan kita menang lomba, kemudian pustakawan kita sudah kompetensi. Kalau kita wartawan kan ada sertifikat kompetensinya. Sertifikat kompetensi wartawan. Kalau pustakawan ada sertifikat kompetensinya dan alhamdulillah
5 kita sudah meraih, jadi tinggal 3 lagi sekarang. Nah, Jadi pustakawan. yang memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi. Jadi kalau Oke. wartawan belum kompetensi kan dipertanyakan juga kan di sana kredibilitasnya, dan kalau pustakawan juga gitu. Pustakawan ya. Jadi ada sertifikasi pustakawan, dan alhamdulillah di tanggal 3 September kemarin kita akreditasi kembali dan meraih nilai yang lebih tinggi. Kalau dulu 91,6, kemarin 93,4. Naik 2 digit. 2 digit. Nah, dengan 9 kriteria itu. Oke. Nah, alhamdulillah ini nanti kita akan pertanggungjawabkan lagi di 2028. Oh, 5 tahun sekali penilaian. Iya. Wah, ini luar biasa. Ini bagaimana nih meningkatkan intensitas ya untuk penilaian akreditasi begitu menaik, bagus. Apa saja rupanya sektornya gitu? Oke, kalau di perpustakaan ini kan memang harus mungkin keilmuan kita yang pertama ya. Kita karena lulusan manajemen pendidikan, jadi kita punya ilmu manajemen. Jadi dalam menata pekerjaan kita sudah tahu mana pekerjaan yang harus diselesaikan prioritas, mana dan 3, dan kemudian di UMSU juga setiap tahun itu ada namanya rapat kerja, ya, program-program kerja yang sudah dibuat, kemudian dibuat program kerjanya, dan semua dengan terstruktur dengan bagus. Jadi dukungan perguruan tinggi sangat besar kepada kita lah tentunya, sehingga perpustakaan kita itu memang saat sekarang ini diminta lah untuk menjadi inspiring library. Maka kita punya tagline itu inspiring library, perpustakaan yang menginspirasi. Inspiring library namanya ya. Menginspirasi. Kita mau Muhammadiyah itu kan majunya bersama, amal usaha. Jadi kita mendorong juga maju, perpustakaan UMSU maju, tapi amal usaha maju. Maka kita kemarin menggandeng perpustakaan sekolah sampai perpustakaan perguruan tinggi, teman-teman yang belum terakreditasi, baik yang sudah terakreditasi, ayo kita kerjasama dan berkolaborasi untuk. Makanya tidak heran banyak sekolah-sekolah yang ada di tempat yang ada sekitar kita itu kerjasamanya yang perpustakaan UMSU. Dengan UMSU ya. Jadi mereka itu ingin majukan perpustakaan. Untuk belajar pengelolaannya begitu ya. Iya. Maka kita punya namanya magang bersertifikat. Magang bersertifikat. Jadi pegawai-pegawai asal staf perpustakaan sekolah yang belum dapat ilmu perpustakaan, silakan belajar di tempat kita selama 3 hari. Dan diberi sertifikat ya? Ya, kita kasih sertifikat. Nah, itu kan merupakan. Nah, karena pemerintah juga tidak sanggup untuk mengakomodasi semua perpustakaan yang ada di seluruh Indonesia. Kita ambil perannya lah. Mana yang belum digarap. Wah, ini luar biasa nih. Memang seingat saya perpustakaan UMSU ini awalnya saya pikir perpustakaan pembina ya, yang bisa membina ya perpustakaan sekolah, perpustakaan pembina itu perpustakaan dinas itu, Pak. Dinas ya, di pemerintahan ya. Pemerintahan. Oh, gitu. Jadi ini jadi istilah inspire library. Kemarin asesornya meminta library ya. Karena kita bagus ya, apa salahnya lah menjadi perpustakaan yang menginspirasi. Itu permintaan dari tim asesor waktu datang. Tugas pokoknya juga membina juga ya perpustakaan yang ada di sekitar ya. Dan bagaimana juga beberapa perpustakaan sekolah itu juga selain pengelolaannya menjadi bagus, siapa tahu nanti ada yang terakreditasi, Pak. Kita kemarin bekerja sama dengan yayasan Korea ya, namanya Yayasan Guga Insani. Kita membina kepala perpustakaan sekolah sebelawan. Salah satu yang kita bina, salah satu yang kita ajarkan selama 4 hari itu, mau mereka perpustakaannya diakreditasi, namanya Min 5 Belawan, Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Min padahal ya? Min padahal. Nah, kepalanya datang langsung. Wah, serius juga mereka itu ya? Dan akhirnya kita dampingi lah bagaimana menyusun borangnya, kemudian bagaimana menghadapi asas, dan alhamdulillah mereka akreditasinya B. Nah, itu salah satu kepala sekolah yang berani kita dampingin. Nah, kalau beberapa tempat yang lainnya seperti di SMA 5 di Binjai, kemudian SMK Negeri 1 Beringin, itu SMA 5 Binjai sudah terakreditasi. SMA Negeri 1 Beringin itu menjadi perpustakaan 15 terbaik di Indonesia, kita dampingi. Nah, kemarin kita juga diamanahi oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten Deli Serdang untuk membina hampir 237 sekolah. Waduh, luar biasa. Nah, tapi dibagi dalam 5 wilayah. 5 wilayah. Jadi saya dan pustakawan itu berkeliling setiap pekannya waktu itu untuk memberi itu bagaimana orang-orang yang bekerja di perpustakaan ini ya bangga, kemudian bukan buangan. Nah, kan orang kadang-kadang kan bekerja di perpustakaan ini kan apa? Tapi bagaimana kerja di perpustakaan itu menyenangkan dan bisanya ternyata menjadi menginspirasi banyak orang. Nah, gitu. Wah, ini luar biasa nih. Udah ratusan sekolah rupanya yang sudah dibina oleh perpustakaan UMSU ini ya. Dan sebetulnya dengan meningkatkan akreditasi penelitian ini, apalah tujuan fungsinya bagi masyarakat pengguna perpustakaan itu sendiri itu? Yang pertama kan perpustakaan itu kan sumber ilmu ya. Kalau orang bicara biasanya jantungnya pendidikan. Makanya kalau sebuah kampus yang bagus itu lihat aja perpustakaan. Nah, kalau perpustakaannya bagus, pasti maka akan memberikan kontribusi terhadap perguruan tinggi itu. Karena biar bagaimanapun perpustakaan itu kan mahasiswa itu akan selalu ke perpustakaan untuk mencari dan memajukan ilmu. Jadi tidak cukup hanya di kelas saja, Pak. Enggak. Mereka itu akan menambah pengetahuannya dengan membaca dan membaca literasi ya. Dan tidak akan hilang itu perpustakaan karena dengan buku-buku yang terus terbaru dan sebagainya itu. Nah, kemudian perpustakaan itu juga menjadi tempat rekreasi. Kami punya konsep selain menjadi tempat untuk jantungnya perguruan tinggi, kemudian kita punya konsep itu perpustakaan itu juga menjadi tempat rekreasi. Artinya orang yang berkunjung ke perpustakaan itu merasa happy gitu, merasa senang. Nah, dengan apa? Misalnya dengan ruangan yang dingin gitu. Yang kedua wifi yang kencang gitu. Kemudian bisa santai gitu. Bisa golek-golek, bisa tidur. Suasana gitu. tenang Suasananya gitu tenang dan menyenangkan. Nah, di perpustakaan kita itu kita ada siapkan bean bag yang orang bisa santai, baca sambil tiduran. Karena saya kan itu pernah belajar ke Unsia ya. Unsia dan Unimed itu kan. Kalau di Unsia saya melihat waktu saya kepala perpustakaan baru diangkat sebulan saya langsung minta studi banding ke Unsia, Banda Aceh. Nah, di sana disediakan 2 ruangan yang memang untuk tempat tidur. Iya, jadi di Unsia itu ada ruangan memang khusus tidur mahasiswa. Tapi dia transparan ya. Jadi mahasiswa ini kan dalam menunggu dosen ini kan nggak seperti kita kelas SMA. Kadang-kadang masuk pagi, tapi kadang-kadang nanti masuk sore. Nah, ketika mereka tidak punya tempat, mereka bisa ke perpustakaan untuk menunggu nah, sambil baca-baca. Perpustakaan kita. Nah, kemudian selain pertama menjadi jantungnya perguruan tinggi, menjadi tempat rekreasi, perpustakaan itu kan menjadi tempat penelusuran informasi. Makanya ada namanya kelas literasi. Jadi di perpustakaan itu bisa menjadi tempat percepatan orang tamat. Ada jadi kita percepatan orang tamat ya. Makanya di perpustakaan UMS itu ada namanya BIMTEK, penulisan karya ilmiah. Itu rutin dibuat begitu? Iya, Pak. Sebulan sekali. Untuk mahasiswa semester akhir? Iya. Kita punya program. Bagus sekali itu. Nah, kemarin kita, jadi untuk tembus Scopus misalnya, kita latih mahasiswa bagaimana menelusuri jurnal-jurnal bereputasi Q1 sampai Q4. Itu mahasiswa S1 atau S2? S1. S1 sudah diperkenalkan dengan jurnal-jurnal Scopus ya. Jadi kemudian jadi kita itu per prodi kerjasamanya. Jadi prodi kita undang pematerinya dari kita, bagaimana mereka memanfaatkan tools-tools untuk mencari jurnal seperti Mendeley, Fast Viewer, Publish and Varis, itu kan tools-tools yang bisa mempercepat mahasiswa itu paham dan mencari referensi yang ajak ya kata orang ya. Nah, kemudian setelah kita bekerja sama bulan BIMTEK, kita buat tim. Nah, kalau di perpustakaan itu saya ada buat tim, misalnya kalau mau melapor tentang karya ilmiah atau skripsinya tentang metode penelitian nggak ngerti, ini petugasnya. Kalau mau nggak ngerti Mendeley cara menginstalnya, kita instalkan. Sampai segitunya. Jadi semua mahasiswa itu gratis installnya tuh ya? Iya, gratis. Jadi kemudian kalau ada petugas mau cari jurnal atau apa, ini petugasnya udah ada, petugasnya. Terakhir
kita punya user oriented, Pak. Nah, ini yang mungkin jarang ya di perguruan tinggi lain. User oriented itu adalah perpustakaan kita berbasis kebutuhan pengguna. Jadi kalau adik-adik ini kuliah di UMSU, kemudian mau cari buku, nggak ada, silakan lapor, kita nanti belikan. Jadi nggak ada istilah nggak ada buku di perpustakaan kami. Oh, keren ini nih. Jadi, tapi mahasiswa harus lapor. Iya. Jangan diam-diam aja, kami tuh nggak tahu. Misalnya dia mau cari buku memberitahukan. Pak, saya mau cari referensi buku Pak Suyadi, tapi nggak ada di perpus. Nah, kita carilah kemana. Kasih kami 4 hari, kita hubungi penerbitnya, kita beli. Nah, itulah salah satu yang orang akhirnya akan tertarik karena semua kebutuhan kita adakan. Wah, luar biasa pemirsa. Jadi Pak Arifin ini betul-betul proaktif ya, proaktif ya, petugas perpustakaan ya, kepala perpustakaan, dan bagaimana bisa memotivasi tidak hanya pustakawannya, pengelola pustakaannya, juga pada pembaca sampai dia turun gunung. Perpustakaan itu bukan hanya menjadi ruang baca, tapi juga menjadi ruang ekspresi dan memang menjadi mitra untuk bagi mereka yang ingin menyelesaikan pendidikan. Jadi perpustakaan itu bisa menjadi tempat sukses lah ya, untuk mengayuh dunia pendidikan begitu ya. Ada tadi ya sosialisasikan tools, beberapa tools itu. Wah, ini super aktif dan proaktif ini melakukan sosialisasi kepada para peneliti, para mahasiswa gitu. Wah, jadi ingin berkunjung ke perpustakaan UMSU ini ya, begini ya. Dan itu terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Jadi kita bukanya itu paling lama di Medan. Kalau perpustakaan lain jam 5 tutup, kita sampai jam 9.30 malam. Wis, ada piket lah ya? Ada piket tiap 2 hari ya? 2 shift, Pak. 2 shift ya. Nah, kalau perpustakaan wilayah tempo hari, kalau nggak salah, jam malam ya, kadang-kadang hari libur pun mereka buka. Kalau UMSU libur hari libur nggak? Wah, libur umum ya? Ya. Nah, itu berarti tutup ya, cuman bisa sampai malam ya? Sampai malam. Wah, ini luar biasa ini. Jadi pemirsa yang yang ingin yang penasaran bisa datanglah ke perpustakaan UMSU yang terletak di Jalan Kapten Mukhtar Basri, lantai 3 Biro Rektor. Wah, jadi bisa jalan-jalan ke sana. Pemirsa, wah, tadi kita bicara tentang bagaimana perpustakaan UMSU ini bisa diakses oleh siapa saja gitu ya. Dan dari mana saja dan di mana saja. Nah, itu bagaimana Pak Arifin? Apakah jam berkunjungnya itu secara luring, daring, atau bagaimana? Baik, jadi setelah kita menata perpustakaan konvensional dengan sentuhan teknologi, OPAK tadi Pak ya, kita mengembangkan juga, saya diamanahkan Pak Rektor di 2018 tuh, mengembangkan perpustakaan digital UMSU. Jadi perpustakaan digital ini adalah sebagai sarana untuk menyahuti aspirasi mahasiswa yang ingin membaca buku tanpa kenal waktu. Tanpa kenal waktu. Ya. Karena saja, sekarang sistem pendidikannya begitu ya, anytime, anywhere ya. Jadi sebelum pandemi kita udah siapkan sih sebetulnya. Perpustakaan digital kita, namanya perpustakaan digital UMSU, bisa di-upload, bisa di-download di Play Store. Nah, maka akan ada 2.000 sampai 3.000 judul buku yang bisa dimanfaatkan. Jadi mereka tinggal registrasi, nanti kita aktivasi, kemudian mereka dapat memanfaatkan lah buku-buku. Jadi tinggal di HP ini semua perpustakaan UMSU pun ada hadir. Perpustakaan UMSU judul nama perpustakaan digital UMSU. Perpustakaan digital UMSU. UMSU di Play Store ya? Play Store. Bisa diambil di kayak satu judul buku yang sudah kita baca, Pak. Nah, ini dia. Jadi pemirsa, jadi tidak hanya berkunjung ke perpustakaan yang di kampus Mukhtar Basri, tapi juga perpustakaan digitalnya ada nih UMSU gitu ya. Dan ada 2.000-an buku. Iya, lebih. Lebih ya, yang bisa diakses secara digital. Dan itu bisa dibaca langsung bukunya? Bisa, Pak. Melalui digital itu? Iya, bisa. Oke, wah. Tapi tidak bisa di-download ya? Tidak. Bisa untuk dibaca ya? Hanya dibaca ya? Dibaca. Oke, wah itu aja udah bisa membantu para periset dan membantu para mahasiswa yang ingin menyelesaikan skripsi, kemudian penelitian dan tugas-tugas
mata kuliahnya. Jadi kadang-kadang kan dosen sering menugasi nih, Iya, siap. Pak Arifin ya. Sering mengadakan mahasiswa ditugaskan melakukan mini riset. Ya, mini riset, kemudian tentu saja melakukan riset-riset perpustakaan dan mereka harus ada di perpustakaan. Berarti ini bisa diakses oleh siapa saja, dan di mana saja. Wah, jadi berarti bukan hanya di Indonesia nih, ya kan? Dari luar negeri bisa mengaksesnya nih. Oke, nah ini luar biasa ini perpustakaan UMSU. Jadi memang layaklah ini ya mendapat penghargaan dari pemerintah menjadi kategori A gitu. Nah kemudian Pak Arifin selain perpustakaan, nah saya lihat Pak Arifin ini mengelola juga UMSU Press. Nah, ini bagaimana nih kaitannya dengan perpustakaan ini? Bisa diceritakan? Pertama sekali kita cerita sejarah UMSU Press ya Pak ya? Iya. UMSU Press itu di 2013 itu kan sudah berdiri. Nah dulu pengelolaannya kan di bawah koordinasi lembaga penelitian dan pengembangan, ya, LP2M. LP2M. Tetapi dalam sepak terjangnya belum menunjukkan yang hal menggembirakan lah. Misalnya kepercayaan orang menerbitkan bukunya belum maksimal. Angkanya pun itu tidak lebih dari di bawah 50 orang, 50. Nah, sejak November 2020 ya, ketika itu pandemi, saya juga pengurus UMSU Press sih sebetulnya di 2016, tapi masih di bawah LP2M. Nah, kemudian kita minta menyarankan lah agar ini berdiri sendiri dengan komposisi kepengurusan sendiri. Dan alhamdulillah di 2020 itu amanahnya diberikan ke saya menjadi kepala di November 2020 dan kita tancap gas. Alhamdulillah. Kepercayaan orang, kepercayaan internal dulu, ya, kita melakukan sosialisasi hampir di semua lini. Kemudian karena mereka sudah mendapat sosialisasi, kemudian kita mengembangkan dan alhamdulillah penulisnya pun semakin lama terus meningkat. Data terakhir itu kita di 2023 itu sudah menerbitkan 271 ISBN lah. ISBN ya. Jadi artinya ada 271 buku yang sudah kita terbitkan. Ya. Jadi kalau dihitung hampir setahun itu ya satu hari satu orang yang ngurus. Ya kan? Kalau 300 ya kan. Nah, 1,5 hari lah. Nah, alhamdulillah atas kepercayaan Pak Rektor, kita terus kita punya misi ya kalau untuk penerbitan ini memang menjadi penerbitan terbaik nasional di 2025. Jadi target kita masih ada 2 tahun lagi. Nah, upaya-upaya itu terus kita lakukan. Salah satunya menjadi anggota IKP, ya kan Pak? Karena sudah itu pasti ditanya kan, sudah terlaksana. Kemudian itu menjadi anggota afiliasi perguruan tinggi, penerbit perguruan tinggi, ya, rakanan IKP. Kemudian menjadi anggota asosiasi atau afiliasi penerbit perguruan tinggi Muhammadiyah, namanya Aktima. Nah, itu untuk khusus Muhammadiyah. Nah, setelah syarat-syarat itu semua terpenuhi dan kita kemudian mencobalah memperbaiki pemasaran. Ya. Nah, apa yang seperti yang tadi saya sebutkan di perpustakaan, user oriented itu kita juga amalkan atau kita terapkan di penerbit ini. Jadi penerbit kita juga berorientasi pada user oriented. Jadi kalau ada dosen nanya tentang penerbitan kita, untuk apa saja dan apa saja yang mereka inginkan itu kita usahakan ada. Jadi, Pak bisa nggak ini terjual di Gramedia? Bisa. Pak bisa nggak ini terindeks Google Scholar? Bisa. Pak bisa nggak ini dijual di Google Playbook? Bisa. Pak bisa ini nggak dijual dalam e-book? Bisa. Jadi apa yang nggak bisa kita pisahkan. Yang penting ditanya mereka ada nggak? Ada. Nah itulah yang membuat orang banyak dan mempercayakan ke UMSU. Ada nggak royaltinya? Ada. Gitu. Jadi semua yang ditanya penulis tuh ya kita ada. Bisa nggak nguruskan haki? Bisa. Walaupun kita bermitra dengan lembaga haki yang ada di UMSU ya tetap semuanya. Karena kan jadi nggak ada yang nggak bisa. Jadi ketika mereka bertanya jangan sempat ke tempat lain. Di situ ada cukup semua. Semuanya ada. Ada di situ. Wah ini serba ada nih perpustakaan dan UMSU Persnya ini.
ya. Nah, tadi ada disinggung tentang royalti nih. Bagaimana nih perkembangannya? Nah, alhamdulillah kita sudah, ini mau tahun keempat ya Pak. Oh, tahun keempat. Kita memberikan royalti kepada dosen. Di Ya. tahun pertama saya memimpin, kenapa saya memberikan ini? Karena memang ini hak para penulis. Penulis. Nah, jadi kita sesuai karakter royalti itu 10% kita berikan kepada penulis. Dan ketika ada supplier, orang yang ingin menjadi reseller atau supplier, kita berikan 20% kepada supplier, sehingga buku kita pun makin banyak diedarkan oleh mereka. Dan di tahun pertama itu kemarin kita di angka 6 juta memberikan royalti di 2021, naik ke 16, naik terus ke hampir 20-30-an, sekarang ke tahun ini insya Allah kita akan memberi royalti sekitar 46 juta kepada puluhan penulis. Pada hampir, penulis. tahun kemarin 52, ini lebih 52. Karena walaupun ada yang laku satu-satu, tapi itu hampir 100-an penulis yang akan mendapat. Wah, andaikan saya menulis di Umsupes bakal kebagian royalti. Iya Pak, kita transparan dalam Oke. pengolahannya. Karena buku-buku kita selain laku di hard ya, buku kita juga laku di digital. Oh, secara digital ya. Kita itu hampir, kemarin kita di Google Playbook itu setahun mau 12 juta. Oke. Untuk di Kubuku kita mau hampir 50-an. Jadi penulis pun nggak keluar modal ya. Iya, karena Jadi Umsupes penerbit pun membantu hanya- pemasaran iya, juga ya. betul. Bahkan tidak hanya di Iya. di marketplace yang ada di ini ya, seperti Shopee, Iya. Lazada, kemudian apa lagi, Tokopedia. Iya, Tokopedia, Kita juga gitu. menyebarkan buku di marketplace Amazon, Oke. khusus buku-buku bahasa Inggris. Dan alhamdulillah laporan Amazon kemarin melalui teman kita penggunawan menjadi sekretaris AFTI, itu ada laporan penjualannya, buku tentang kopi ya, Iya. kopi yang berbahasa Inggris, buku tentang Profesor Dr. Amrin Saragidi Unim, itu bukunya laku di Amazon. Di Amazon ya, karena Kita tinggal menunggu laporan Iya. dari mereka bagaimana kita bisa menarik. pemirsa, ya, belum lama ini bahkan Umsupes, wah ini telah mencetak buku setebal ini, Baginda Dahlan Abdullah. Ini tokoh sejarah, ya, ditulis oleh Uda Suryadi ini dari Leiden ini ya, asal Sumatera Barat. Nah ini ceritanya bagaimana nih pencetakan buku ini, Bang? Ini kemarin kita dapat diminta mencetakkan atau menerbitkan buku ini. Jadi kita mencetak aja, penulisnya itu kan langsung menyerahkan ya. Ada mitra kita ya, Bang Gunawan tuh yang alumni publishing di Oxford University itu kan. Iya. Nah, jadi dia meminta tolong ke kita agar buku ini diterbitkanlah di Umsupes. Di Umsupes. Nah, alhamdulillah kita menjalankan amanah itu dengan bagus. Dan kemarin kita dapat kabar buku ini dibedah ya, di BRIN. Di BRIN ya, buku ini pemirsa dibedah di Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan itu secara hibrid ya, daring dan luring ya. Pembedahnya termasuk Profesor Budi Agustono dari USU. Wah, ini luar biasa ini buku ini. Nah, kemudian USU juga menyediakan katalog ya, menerbitkan katalog ya. Selain katalog, mungkin ada yang katalog ya cetak ya, seperti ini. Jadi bagi kita yang ingin membaca, mencari buku-buku itu, ya, kebiasaan saya memang, waktu riset untuk disertasi penelitian itu, saya buka-buka katalog yang pas gitu, ya, pada beberapa penerbit, kemudian dikirim ya, katalog, dan saya kirim, minta buku gitu, dikirimkan mereka. Nah, begitu. Nah, jadi bagaimana nih cerita selanjutnya tentang meningkatkan minat baca lah dari mahasiswa kita itu, Bang? Oke, baik. Kalau kita kan untuk meningkatkan minat baca di UMSU salah satunya. Salah satu upaya kita yang kita bentuk ya, itu adalah membentuk relawan perpustakaan. Oh, ada relawan perpustakaan namanya? Subhanallah. Relawan perpustakaan ini sebetulnya kita dapatkan terinspirasi waktu kita kunjungan ke Universitas Siak Kuala Banda Aceh, di perpusnya di sana. Nah, di sana terkenal ya waktu itu ya, dengan zamannya Pak Abdul Ghani ada relawan perpustakaan.
Nah itulah kita adopsi sampai sekarang, usianya itu sudah hampir 5 tahun. Oke. Nah relawan perpustakaan ini siapa gitu kan? Nah, Nah, siapa itu? mahasiswa-mahasiswa yang memang punya hobi Oke, punya hobi ya. terhadap minat baca. Terus mereka ini memang sering ke perpustakaan. Oh, sering ke perpustakaan Iya, ya. jadi kalau dulu kita kesulitan ya mencari mahasiswa, sekarang nggak lagi. Kalau Nggak ada lagi. kegiatan-kegiatan apapun malah mereka yang handle. Oke. Jadi salah satunya kemarin kita bekerja sama dengan relawan perpustakaan itu menggelar seminar nasional Intellect Fest, itu menghadirkan pemateri dari Korea. Wis. Mr. Korea. Hwang Zhang itu ya dari Korea. Iya, iya. Terkait dengan bagaimana mendidik anak-anak sekolah. Jadi mereka itu punya karena relawan perpustakaan ini punya mitra-mitra ya, punya jaring jaring relawan volunteer ya, salah satunya Medan Generasi Impian itu yang bisa menghadirkan tokoh pembicara langsung dari Korea, Pak. Oke. Wah, jaringannya luas juga ya mereka. Ketika kita diinspirasi, kita menginspirasi dari Unsia. Yeah. Nah ternyata relawan perpustakaan ini juga diinspirasi oleh Bank Indonesia. Oke. Maka perpustakaan Bank Indonesia itu sekarang punya relawan perpustakaan Bank Indonesia. Indonesia. Wah, Jadi saling ada menginspirasi. tokohnya ya. Ya. Dan itu mereka awal pembentukannya dari kita-kita. Oke. Wah, ini luar biasa pemirsa. Perbincangan kita kali ini, wah, ini tentang gerakan literasi nih, tentang bagaimana perpustakaan dan penerbit ya, ini bisa menjadi suku guru kebudayaan lah bagi kita semua. Karena katanya buku itu gudang ilmu gitu. Jadi buku itu gudang ilmu. Bagaimana memperoleh buku itu? Nah, antara lain melalui perpustakaan. Nah, perpustakaan kalau kita mau baca secara gratis ya di perpustakaan gitu kan, tidak beli gitu ya. Nah, perpustakaan kemudian menghadapi situasi kondisi yang negeri dimanapun sekarang sudah menghadapi dunia digital. Nah, setiap perpustakaan itu harus memiliki perpustakaan digital dan UMSU telah memiliki hal ini gitu. Jadi memang pas sekali ya perpustakaan UMSU ini mendapat gelar akreditasi A begitu ya. Dan bagaimana usaha Pak Arifin ya, bagaimana melakukan terobosan-terobosan ya perpustakaan tadi itu ya, menimbulkan siapa saja untuk membaca, siapa saja untuk menulis gitu ya. Jadi siapapun bisa menulis di UMSU, tidak hanya dari keluarga besar UMSU gitu ya dan Muhammadiyah, tapi juga dari penulis-penulis lain Ya, dari luar tinggi. UMSU, dari perguruan tinggi maupun profesional dan peneliti yang mau menerbitkan bukunya di UMSU Press gitu ya. Dan setahu saya UMSU Press atau perpustakaan ini memiliki media sosial ya yang bisa diakses ya, melalui Instagram. Ya, melalui Aktif. Instagram. Aktif ya, aktif sekali menginformasikan. Saya selalu mengikuti perkembangannya melalui Instagram gitu, perkembangan terkini gitu. Barangkali sambil sini perbincangan kita Pak Arifin kali ini dalam rubrik budaya Mimbar TV, koran Mimbar Umum. Sebelum saya tutup, silakan melakukan closing statement kepada pemirsa. Baik, terima kasih kepada pemirsa, terima kasih kepada Pak Suyadistan yang telah memberikan kesempatan UMSU Press untuk hadir di rubrik Mimbar TV ya Pak. Ya. Mimbar TV-nya Mimbar Umum, koran terlama. Saya dulu sebetulnya kalau mau Mimbar Umum ini ada sejarahnya Pak. Pertama sekali saya tamat SMA itu saya kerja di Mimbar Umum itu jadi korektor. Wih, pernah ternyata keluarga Jadi besar. korektor, jadi Iya. korektor tuh mengkoreksi berita yang supaya nggak salah lah. Iya. Nah saya itu pas zamannya ada dukun AS tuh ya. Iya, Nah, itu wah, masih dukun baru. AS ya. baru. Waduh. Makanya dari situ saya terus hobi ke Ke jurnalistik. jurnalistik. Nah ternyata hobi saya ini membawa perjalanan hidup saya. Ya dari jurnalistik ternyata saya tidak juga jauh dari yang namanya urusan buku, urusan buku dan membaca. Karena memang saya sejak kecil itu, sejak SMP itu hobi membaca surat kabar. Karena kita waktu itu di daerah kebun, hanya ada satu surat kabar di
tempat orang Cina, kita kalau apa itu datang ke situ untuk hanya untuk membaca koran. Nah, kemudian ketika kita kuliah ternyata semua itu ada hubungannya. Saya suka baca koran analisa, ternyata kerja di analisa. Kemudian ke dunia akademik ini karena memang jalan itulah mungkin yang kita tulis. Tapi semua tidak jauh dari hubungan tulis-menulis dan membaca. Mudah-mudahan apa yang kita alami saat sekarang ini bisa menginspirasi banyak orang. Yang penting kita punya cita-cita dan besar, bagaimana selalu memberikan terbaik lah atas amanah yang diberikan kepada pimpinan kita. Itu yang kalau saya bekerja modeling dan harus lebih yang terbaik itu, harus jadi yang terbaik. Nah, mudah-mudahan dalam pendidikan juga saya insya Allah akan mengejar yang cita-cita karena tinggal satu langkah lagi menjadi guru besar. Guru besar. Amin. Guru besar jadi profesor. Mudah-mudahan inilah. Dan terus terhadap buku ini kita berharap memang marilah kita semua yang punya ide itu tidak akan bisa dinikmati banyak orang kalau dan terbatas kalau hanya dalam pikiran, tapi dan ucapan, ya. Tapi ketika dia sudah menjadi sebuah tulisan dan menjadi buku, maka ide itu akan banyak dinikmati banyak orang, kapan saja dan di mana saja dan bahkan dikutip ide kita. Ternyata dari hal-hal sederhana bisa menginspirasi dan menjadi orang mengikuti kita atau berubah karena membaca dari buku kita. Nah, buku-buku saya itu rata-rata memang masih buku akademik. Nah, tapi kita berharap banyak penulis-penulis lahir dari Sumatera Utara dan mempercayakanlah penerbit-penerbit di Sumatera Utara. Terima kasih kepada Mimbar Umum, terima kasih kepada Pak Suyadisan dan para kru yang hari ini telah bekerja maksimal. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, demikian rubrik budaya edisi hari ini. Kerabat kerja Pemimpin Umum Bapak Muhammad Hasbi Al-Fauz Lubis, penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, teknisi Rizky dan Jaim, serta saya sendiri selaku pembawa acara Suyadisan mengucapkan terima kasih pada Pak Arifin dan kepada pemirsa semua. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, anjua-jua, ahoy, yaho. Oh, di sana. Salam pehabat tabik. Kulunun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.